Bagaimana jihad nih saudara? Jadi daripada kita bingung-bingung mencari literatur, udah disajikan dengan indah oleh Habibana Syekh Alwi Al-Maliki. Jihad, ijtihad, tahajud, tiga ini nggak boleh putus. Putus, wassalam, selesai. Kagak ada yang namanya isi kemerdekaan saudara. Maka maknai kemerdekaan itu dengan begitu. Nggak boleh diputus yang namanya tiga hal itu. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun kepadanya malaikat. Turun berarti di dunia. Maka itu kalimatnya la takhaf la tahzan, kata malaikat. Jangan takut. Jangan khawatir. Jangan gelisah. Wabsyir lahu bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembira saja dengan surga yang sudah dijanjikan Allah untukmu. Bukan cuma itu. Malaikat juga bilang, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah. Kami ini penolongmu, pelindungmu, temanmu, sahabatmu, walimu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Itulah topik kita hari ini, hakikat merdeka yang sebenarnya. 18 Agustus 1945, hari ini 18 Agustus 2020, 75 tahun sudah kita merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pujian dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seindah-indah salawat, maka hari ini kita lanjutkan kaji kita. Perang Salib, ya, udah edisi yang keempat, bukan yang ketiga. Yang ini keempat. Yang ini keempat dalam perang salib. Namun kita hold sebentar. Ya. Perang salib itu awalnya udah gas tuh 60 km per jam. Pada pertemuan kedua udah 70 km per jam. Pertemuan ketiga langsung 85 km per jam. Kalau sekarang dibahas lagi, niscaya sampai 100 km per jam. Dan biasanya lewat 100 gampang tabrakan. Paham gak maksudnya? Paham gak maksudnya? Paham ya? Nah, kita masuk rest area dulu. Kita masuk rest area biar kita istirahat. Biar kita cuci muka, sholat, gahwa, minum-minum kopi dulu. Nah, rest area nih masuk. Setelah rest area masuk, nanti kecepatannya insya Allah tetap lagi. Jamaah sekalian, hari ini kita memaknai makna kemerdekaan yang sebenarnya. Hakikat kemerdekaan yang sebenarnya. Apa sih merdeka? Gitu. Merdeka tuh kenapa Nabi Ibrahim memilih dibakar? Padahal dia ibadah aja di rumah tenang-tenang santai, nggak bakal dibakar. Kenapa? Yang merdeka itu Namrud atau Ibrahim alaihissalam? Yang merdeka sebenarnya. Kenapa Nabi Musa alaihissalam memilih begini Pak? Nabi Musa itu kan anak angkat Fir'aun. Fir'aun kan gak punya anak, ya kan? Kalau Nabi Musa menjadi good boy, anak baik, iya Pak, iya Pak, iya Pak. Fir'aun mati, yang jadi raja siapa? Anak baik, nggak usah ngapa-ngapain. Dan Nabi Musa nggak diapa-apain sama Fir'aun. Diapa-apain ketika kalimatnya la ilaha illallah wallahu akbar, baru kena. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Kalau dia nggak ngomong begitu, selamat nggak dia? Begitu juga Nabi Ibrahim.
Ring satu Nabi Ibrahim, keluarganya yang bikin patung. Ring satu. Kalau dengar ring satu, kayaknya kita gimana ya gitu ya? Hah? Kayaknya nggak enak ya. Kayaknya nggak enak, ngeri gitu ya. Keluar masuk istana, Namrud. Ente sensitif sih orangnya. Karena jadi nggak enak nih. Ntar di Twitter di blocking nih, gitu loh ya. Ring satu, keluar masuk. Keluarganya yang bikin patung, kurang dekat apa sama Namrud? Kenapa dia ngelawan? Kalau dia tenang-tenang aja, tunggu mati, jadi. Begitu juga Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kenapa mereka memilih merdeka? Jadi kalau mau ngomong merdeka, literaturnya apa gitu loh? Literaturnya apa? Mesti ada dong literaturnya. Buat kita literaturnya harga mati Al-Quran. Buat kita literaturnya harga mati hadis Nabi. Buat kita literaturnya sunnah para sahabat Nabi. Buat kita literaturnya al-ulama warasatul anbiya. Kagak bisa melenceng dari yang 4 ini. Nggak bisa. Mau siapa lagi yang kita ambil literatur? Minal kafirin. Kagak bisa. Kenapa di Masjid Ittihad ini menjadi perhatian banyak orang? Karena kita mengkaji sejarah dengan literatur Quran. Maka kita tolak sejarah Islam masuk melalui pedagang Gujarat dari India. Kita tolak, gitu loh. Kita tolak ucapan orang yang berkata, ya, etnis tertentu paling berjasa di negara ini. Kita tolak. Yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia, karena kalau nggak diakui negara lain, secara de facto dan de jure satu bangsa nggak bisa merdeka. Catat makanya baik-baik. Nomor 1 yang mengakui kemerdekaan Indonesia siapa? Kadrun. Palestina. Syekh Mufti Al-Husaini dari tempat persembunyian mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara kedua yang mengakui Indonesia merdeka siapa? Kadrun, Mesir. Negara ketiga yang mengakui kemerdekaan Indonesia siapa? Kadrun lagi, Suriah. Negara Arab semua. Negara keempat yang mengakui kemerdekaan siapa? RRC, hoax. Saudi Arabia. Negara kelima yang mengakui kemerdekaan Indonesia siapa? Irak. Kadrun lagi, 1, 2, 3, 4, 5 kadrun. Negara keenam yang mengakui kemerdekaan Indonesia siapa? Yaman. Kadrun lagi. Negara ketujuh yang mengakui kemerdekaan Indonesia siapa? Afghanistan. Boleh cek di buku sejarah mana urutannya kalau saya salah, 1 sampai 7. Paling kalau salah nomor yang ketiga sama yang keempat berbedaan pendapat. Tapi 7-7-nya adalah negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Kenapa sekarang kok jadi ngegas lagi ya? Hadirin, maka ada hubungannya dengan kemerdekaan. Nah ini loh, siapa yang memperjuangkan ini? Maka kalau dapat big picture, gambaran yang lengkap, makanya ngaji jangan putus. Jangan putus, kalau bisa jangan putus. Saya Pak hari ini rapat Pak. Rapatnya Mbak Maghrib, hanya orang tertentu saja. Dan rapatnya saya bilang kalau bisa mohon digeser sampai Isya, nggak bisa. Gitu loh. Makanya saya bilang di sini jangan ditinggalin. Makanya hadir di mari karena pentingnya. Karena kalau dapat gambaran besar, kayak kita terang benderang, kayak kita dalam goa, begitu keluar jeluk, oh begitu. Atau ketika ente naik helikopter, oh begitu. Kenapa itu? Perang salib kan udah saya cerita dari awalnya semua dari Rasulullah SAW sampai hijrah, ya kan, sampai beliau wafat, sampai digantikan. Bahkan saya cerita sampai dari Nabi Ibrahim, terus lalu Bani Umayyah dihancur. Kan udah saya cerita karena dia mengutamakan suku tertentu, kelompok tertentu, keturunan tertentu. Karena mulai bermegah-megahan, akhirnya banyak yang dengki, banyak yang sirik, akhirnya diturunkan dan seterusnya sampai kemudian perang salib. Sekarang kenapa perang salib? Karena begini ya nggak bisa. Kenapa? Karena udah mulai meninggalkan sunnah, karena ada fitnah gitu kan, tidak murni 100% ya. Kalau mereka zaman dulu ya, bukan zaman sekarang ya. Kalau mereka dulu orang-orang yang taat dengan ajaran Nabi Isa, dengan Yesus yang versi mereka, maka tidak akan ada perang salib. Karena pasti mereka penuh kasih dan sayang. Ceritanya begitu zaman dulu ya.
Nah kemudian kita terangin, akhirnya Sultan Fatih menutup jalur mereka, akhirnya mereka lewat laut. Nah pekan depan kita cerita karena gara-gara itulah mereka kemudian, dan karena amanat dari perjanjian Tordesillas ya, yang membagi, akhirnya Belanda mencaplok kita. Awalnya dagang dulu gitu ya, tidak benar 350 tahun, nggak benar ya, ntar kita bahas pelan-pelan ya. Nah jemaah sampai ntar perjanjian. Nah yang paling seru ketika membahas perjanjian konferensi meja bundar, betapa Indonesia menjadi 16 negara bagian. Kita pernah Pasundan sebagai negara, pernah. Siapa yang mengembalikan dan mempelopori dan mengatakan dan mengungkapkan pertama kali NKRI? Siapa? Muhammad Nasir, ulama gitu ya, kadrun lah gitu ya, elah. Nah sekarang jadi bulan-bulanan, jadi buli-bulian. Kenapa? Nanti kita bahas dengan filosofi ini nih. Kita bahas. Baik jamaah sekalian, jadi sebelumnya kenapa? Nanti kita ada big picture-nya, maka kita pentingkan ini. Dan hari ini kita mengambil tema masuk rest area untuk memaknai kemerdekaan. Sebagian berkata kita udah merdeka, kata beberapa orang. Sebagian lagi berkata kita belum merdeka. Yang merasa belum merdeka menuliskan unek-uneknya karena sekolah bayar. Gitu kata mereka yang belum merdeka. Merasa belum merdeka, maaf. Ya, karena hidup makin susah. Air beli. Di mana-mana air nggak beli, negara kita beli gitu kan. Ada juga di negara lain beli, tapi di negara lain kan, di Australia aja buka air kan bisa minum gitu kan. Di Malaysia total kesehatan kewajiban negara. Dan fakir miskin betul-betul dipelihara gitu loh. Kita kan ada undang-undangnya doang. Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara karena negara belum mampu. Negara belum mampu merawat mereka. Ya, jangan juga nyalahin juga ya. Ini ngomong bukan berarti menyalahkan, bukan. Justru kita introspeksi. Lu ngomong doang, yang lu kerjain apa? Gitu. Alhamdulillah ya, saya bisa ngomong begini karena kita punya program tiap hari gitu ya. Yang saya dengar di sini ada masih makan gratis, antum. Angkat tangan dong, jangan ragu-ragu. Nah, ini berkontribusi nih. Anak yatim makan gratis kan? Saya gratis dong, bapakku udah meninggal. Ya kan? Siapa yang bapaknya udah meninggal di sini? Antar makan di tempat dia. Ya. Nah, beliau begitu. Ya, alhamdulillah kami juga begitu, Pak. Di rumah stok beras, stok sembako selalu gitu ya. Supaya apa? Supaya tetap berkontribusi kepada orang-orang yang susah, yang datang pasti dia mau, nanti dia kontribusi kita. Ya. Nah jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa iya merdeka? Apa itu ukuran merdeka? Gitu. Kami tadi mendeklarasikan di proklamasi, ya. Saya kira heboh gitu, besar gitu. Ternyata kecil juga ya. Saya kira pemerintah telah salah jalan. Kirain. Ternyata enggak, ya. Biasa aja. Bukan manas-manasin, bukan. Ya manas-manasin nggak apa-apa lah. Ya begitulah jamaah sekalian. Nah sekarang sebenarnya apa? Apakah kemerdekaan diukur dari sekolah gratis? Apakah merdeka itu diukur dari rumah sakit yang gratis seperti negara-negara lain? Apakah merdeka diukur ketika orang bebas bicara? Kurang bebas apa negara kita? Saya akan bantah kayak gitu. Kita boleh bikin Isra Mi'raj, Maulid dan sebagainya. Di Saudi Arabia ente bikin Maulid terang-terangan di masjid bagaimana? Ditangkap. Aneh pernah ngerasain bikin kajian emang iseng banget ya. Tadinya pura-pura mau rapat, padahal bikin kajian gitu. Bikin kajian di lantai 3 di Masjidil Haram. Baru assalamualaikum waalaikumsalam, baru pembukaan, baru baca ayat atau ditangkap, mana diseret sama askar. Ya haula wala quwata illa billah. Ya, kok begini gitu ya? Apakah itu merdeka? Apa kekuasaan sang raja? Begitu juga di negara kita. Hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya, bismillahirrahmanirrahim. Literaturnya bingung kan Pak? Bingung. Mau ngambil contoh negara mana? Katanya Saudi Arabia merdeka, kok Maulid aja nggak boleh? Gitu.
Katanya Amerika betul-betul merdeka gitu loh. Coba aja ente libur dalam Idul Fitri, besok kan dipecat loh. Katanya merdeka Amerika. Makin bingung kan, sebenarnya merdeka tuh kayak apa gitu. Katanya apalagi banyaklah contoh-contoh negara-negara kalau kita mau ambil perbandingan negara. Maka dari itu jamaah sekalian dimulakan Allah, mari kita lihat hakikat kemerdekaan yang sebenarnya. Apa itu? Tadi pengantar sudah saya katakan, Ibrahim alaihissalatu wassalam, Musa alaihissalatu wassalam, Isa alaihissalatu wassalam, Nuh alaihissalatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hakikat kemerdekaan. Kemerdekaan itu bukan memimpin. Salah kaprah. Kesalahan kita yang kemarin memperjuangkan orang untuk jadi pemimpin, ya, ini sebuah apa ya? Bukan sebuah kesalahan deh. Nggak enak juga ngomongnya. Bukan tujuan akhir. Karena kalau itu tujuan akhir, ketika Fir'aun tenggelam di laut mati, Nabi Musa tinggal balik lagi, ketok lagi lautnya, kebuka lagi dan jadi pemimpin di Mesir. Ini ngaji mantek nih, nggak ada di kitab nih. Adanya ijtihad. Sya'alwi al-Maliki rahimahullahu ta'ala menyampaikan, nggak usah cerita deh menang kecuali 3: ijtihad, jihad, tahajud. Tanpa 3 ini udah nggak usah ngimpi. Ijtihad itu melahirkan kecerdasan, mengkaji. Orang yang berijtihad salah aja benar, salah pahalanya 1, benar pahalanya 2. Ijtihad nggak boleh berhenti gitu loh. Maka di ijtihad isinya pengajian ijtihad. Pas banget tuh. Jihad nggak boleh berhenti. Bagaimana mau jihad? Jihad bi amwalikum aja pelitnya setengah mati. Ceban aja susah. Bener nggak? Mana Pak Hendra nih? Pak Hendra, gue mau tahu jihadnya kayak gimana sih ini jamaah. Coba ente liatin, kurang dari gocap bilang mana jihad lo gitu. Entah kalau dikumpulin, kalau ada 2000 tulis sampai 2000 nih. Kok Ustaz jadi komersil? Demi Allah bukan komersil. Karena begini yang namanya perjuangan, Pak. Kalau pelit jangan ngimpi deh beneran. Anda sih ngomong belak-belakan aja. Saudara-saudara kita yang beragama Kristen itu 1/10 loh, Pak. Ya, 1/10 loh, persepuluhan loh. Nah kita 2,5% aja pelitnya setengah mati lah. Haula wala quwata illa billah. Kayaknya logaman tuh masukin tuh. Parah nih kalau logaman ini. Hah? Bagaimana jihad nih saudara? Jadi daripada kita bingung-bingung mencari literatur, udah disajikan dengan indah oleh Habibana Syekh Alwi al-Maliki. Jihad, ijtihad, tahajud, 3 ini nggak boleh putus. Putus, wassalam, selesai. Kagak ada yang namanya isi kemerdekaan saudara. Maka maknai kemerdekaan itu dengan begitu. Nggak boleh diputus yang namanya 3 hal itu. Nah, Nabi Allah Ibrahim bagaimana ijtihadnya? Dia hancurin patung-patung itu, ditinggalin yang gede 1. Nabi Musa bagaimana? Nabi Isa, kita bahas terus tiap saat di Masjid Ittihad ini ya. Ini cuman karena ada COVID jadi masih ngerem-ngerem. Nah, orang yang kotor jiwanya, dialah sebenarnya kemerdekaan itu nggak akan pernah diterima. Resonansinya nggak bakal nyampe. Jiwa yang merdeka, hati yang tulus, bersih, jernih, itu nyampe vibrasinya. Maaf, beribu-ribu maaf. Ini penting nih untuk direkam khusus. Habibana Habib Rizik Syihab nggak ngomong apa-apa, nggak ceramah apa-apa, tapi ketika ada yang bakar, vibrasinya itu loh, resonansinya itu loh. Setiap gang sekarang dari Aceh sampai Papua pasang gambarnya. Itu yang namanya vibrasi. Gelombangnya itu panjang dan terus
meresonansikan, memvibrasikan, ya, menggentanya itu loh sampai masuk ke dalam hati sanubari. Siapa yang bayar? Kagak ada. Maaf, beribu-ribu maaf. Ini teman-teman banyak yang YouTuber. Siapa YouTuber tertinggi di Indonesia? Ayo ngomong, bilang. Kumpul di Monas, berapa yang hadir? Ada 20 jago. Padahal jutaan orang yang lihat. Itu yang namanya resonansi kalau paham. Itu yang namanya vibrasi kalau paham. Pemimpin partai. Siapa? Sebut. Ibu Megawati, ketua PDIP. Atau siapa? Ketua Golkar. Siapa Pak? Ketua Golkar. Pak Erlangga. Tambah lagi ketua Nasdem siapa? Pak Surya Paloh. Tambah lagi ketua PAN siapa? Zulkifli Hasan. Tambah lagi, tambah deh. Tambah Grace siapa tuh? Grace siapa? Ketua PSI. Semuanya tambah, berkumpul rame-rame, ya, serukan kepada semua anggotanya, resonansikan, vibrasikan, semua kumpul dan bayar pakai duit. Berapa juta yang berhasil dikumpulkan?